Makasih banyak tim yang hari ini telah berproses. Semoga lancar. Yang kedua, kami memohonkan izin Kepala Biro Kemanusiaan Alumni Pak Dr. Kalibrasi belum bisa bergabung karena tadi pagi landing ini sudah dalam perjalanan dan tampaknya sinyalnya ini checklist satu. Saya sudah kontak beliau dari tadi belum respon. Ya sudah, saya mengaturkan mohon maaf. Semoga nanti yang sore bisa gabung. Kalau enggak, ya saya lagi Kak Intan ya. Jadi kita sudah mengupayakan. Beliau menitipkan salam kebanggaan bahwa di dalam event ini banyak perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah berikut dan ini menjadi ajang silaturahmi kita. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang baik dan kita terus berkegiatan bersama tiap semester dengan cara ini cara kita saling bersilaturahmi dan belajar. Adapun nanti kelak kelak misalnya pengumpulan tugasnya ada kejuaraan itu hanya bagian penghargaan proses adik-adik. Saya yakin nanti ada yang lembur serius ya Kak Intan ya. Lembur serius, kerjain serius. Nah, kami melihat adik-adik punya hak yang berbeda untuk itu. Mungkin itu yang saya harus sampaikan. Terima kasih banyak, semoga lancar. Cermati timeline ya, adik-adik. Dan hari ini pelatihan dan rekaman juga bisa dilihat ulang. Dan silakan adik-adik mempersiapkan dengan baik. Yang UAD insya Allah bisa dikejar ya sebelum ujian. Yang lain mungkin sudah ada yang libur, yang belum. Jaga kesehatan. Semoga ini pengalaman ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk berlatih dan mengapresiasi. Nanti kita akan umumkan kejuaraannya di website Bimawa. Terima kasih segenap panitia dan narasumber kebanggaan kami, Mas Giva dan Mas Dita. Saya selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Caraka atas sambutannya dan juga laporannya. Acara berikutnya merupakan sambutan yang akan disampaikan oleh founder Grid Kreatif, yaitu Muhammad Alfarizi Nizamuddin Gifari SPD. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Tak lepas juga salam serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bimawa UAD, pada masyarakat juga yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat acara kolaborasi, event kolaborasi ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, kurang lebih tadi ada 200-an ya, kurang lebih ya. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi untuk pelatihan pada siang hari ini. Eh, Kalau tadi ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Gifar. Di sini saya selaku founder dari Gift Kreatif, yang mana Gift Kreatif ini tujuannya adalah memberikan manfaat pada orang banyak. Oh, 297, luar biasa, Masya Allah. Saya aja kaget, Pak. Saya nggak pernah, saya nggak pernah punya event, nggak pernah punya event sebanyak itu, Pak, pesertanya, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, hampir 300 ya. Hampir 303 orang lagi mungkin saya ikut jadi nambah lagi. Oke, pertama-tama terima kasih teman-teman dari 297 mahasiswa dari 23 PT ya. Luar biasa sekali semangatnya teman-teman semua di sini. Ya, kembali lagi tadi Gift Kreatif ini sebagai em, awalnya adalah brand biasa untuk em, jasa desain dan seperti lain sebagainya, fasilitator untuk pengembangan media edukasi seperti itu. Tapi sekarang-sekarang ini sempat on off seperti yang tadi saya sampaikan tadi pagi, tapi sekarang saya coba hidupkan lagi dengan beberapa warna baru seperti itu. Jadi tidak hanya jasa layanan juga, tapi juga melatih teman-teman di sini, baik yang guru maupun non guru, ataupun dari semuanya yang dari berlatar belakang, dari berbagai macam latar belakang untuk bisa ya terjun di industri kreatif seperti itu. Harapannya, em, oh ya pelatihan ini juga tadi ada 3 ya. Jadi pelatihan yang tadi pagi, tadi oral kalau saya oral presentation. Terus habis itu em, oh video atau oral ya saya lupa tadi video. Terus habis itu yang ini poster yang 3 oral presentation seperti itu. Ya, harapannya teman-teman di sini dapat mengikuti kegiatan em,
dengan baik ya. Jadi bisa diserap ilmunya, ambil positifnya, lalu jangan lupa ini kalau di Gift Kreatif itu tuh motonya adalah harus saling membagikan apa yang sudah dipelajari sehingga keberkahannya itu terus habis itu juga amalnya itu nggak cuma dari kami yang ngasih materi tapi teman-teman juga mendapatkan amal jariahnya seperti itu. Jadi kebermanfaatannya itu kenapa namanya gift itu maksudnya adalah gift itu kita harus memberikan manfaat untuk orang lain terus 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 melalui apa? Melalui kreativitas kita seperti itu. Jadi harapannya dari pelatihan poster ini yang kedua ya, nanti sore ada lagi. Harapannya nanti dari pelatihan poster ini teman-teman yang ikut kompetisi juga nanti juga bisa menghasilkan satu karya yang mana berdampak seperti itu, yang memberikan dampak, memberikan impact pada masyarakat, memberikan manfaat pada masyarakat. Yang mana mungkin suatu hari nanti orang yang melihat karya kalian mungkin bisa apa ya, memberikan kebaikan-kebaikan lagi sehingga kalian yang membuat poster pun juga bisa mendapatkan amalnya lagi. Seperti itu kurang lebih. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Semangat untuk belajar 297 mahasiswa dari 23 PT, luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat berproses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gif atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon untuk bisa on cam. Nanti akan dibantu oleh operator untuk di screenshot begitu. Oke, ini kan karena ada 10 slide, maka kita akan bergaya selama 10 gaya juga ya, karena banyak pesertanya begitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Yang kedelapan. 1, 2, 3. Yang kesembilan. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, bisa tangguh mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, acara yang berikutnya merupakan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi penyampaian materi pelatihan poster tahun 2025 dengan tema membuat poster yang berdampak, yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Suci Nengtyas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Beliau bernama Suci Nengtyas, mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023 dan pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas pada tahun 2024. Kepada Kak Suci, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada MC yang sudah membuka acara dengan hangat dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun kita bertemu secara daring. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Hoirul Fajri SIKOM MA selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan,
Yang terhormat, Bapak Dr. Caraka Putra Bakti MPD selaku Kepala Bidang Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Dan yang terhormat, Mas Muhammad Alfarizki Nizamuddin Gifari SPD selaku founder GIF Kreatif. Dan yang kami hormati para narasumber yang luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Suci Nengtyas dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2023 yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini dalam kegiatan pelatihan poster dengan tema Membuat Desain yang Berdampak. Dan acara ini diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan yang bekerja sama dengan GIF Kreatif sebagai ruang belajar dan berproses untuk kita semua yang ingin lebih mendalami desain visual, terutama desain poster yang inspiratif, kreatif, dan berdampak. Dan kegiatan ini dibersamai oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Mas Muhammad Alfarizki Nizamuddin Gifari SPD dan Mas Dita Pratama Putra, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat datang Mas Giva dan Mas Dita. Halo, halo. Halo, halo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman hari ini. Baik, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya membaca susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu acara pertama, penyampaian materi oleh Mas Muhammad Alfarizki Nizamuddin Gifari SPD, yang kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Kemudian acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Mas Dita Pratama Putra, yang kemudian juga dilanjut dengan sesi tanya-jawab, dan yang acara yang terakhir penutup. Baik, langsung saja mari kita mulai sesi pertama kita bersama Mas Muhammad Alfarizki Nizamuddin Gifari, SPD. Kepada Mas Gifar, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Suci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, bisa dimulai ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini untuk ya semoga nggak ngantuk ya karena habis Jumatan juga. Jadi kayak jam-jam segini ini kalau udah siang terus habis itu belum makan biasanya kan. Kalau tadi online udah jam 1 misalkan terus ternyata belum makan. Terus habis itu udah jam-jam segini kan bawaannya ngantuk. Kayak semoga ya ini sebentar aja sih. Oh ya, by the way ini Mbak Suci aku dikasih waktu berapa menit? Waktu pemaparan materinya selama 45 menit, Mas. Oke, ya aman ya. Oke, karena 45 menit, jadi berarti nggak perlu panjang-panjang juga, karena nanti teman-teman diharapkan dari apa namanya dari ilmu yang didapat pada siang hari ini nanti bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat lah untuk nanti teman-teman sekalian. Oke, em, di sini saya dikasih kesempatan untuk memberikan pelatihan poster, cuman nanti masalah teknis teman-teman ngedesainnya seperti apa dan lain sebagainya itu akan saya serahkan ke Mas Dita saja. Nanti sama Mas Dita akan jauh lebih apa namanya lebih dalam lah terkait pembahasannya. Nah, kalau di sini kita belajar terkait value-nya, kenapa teman-teman itu membuat sebuah poster, kenapa ada kompetisi poster, kenapa harus poster, apa gunanya ngedesain poster dan lain sebagainya. Kurang lebih ya singkat-singkat aja. Makanya di sini judulnya temanya lebih ke impactful design, membuat desain yang berdampak gitu. Jadi kita akan mengambil eh, variabel ya kalau misalnya teman-teman mahasiswa variabelnya itu adalah yang berdampaknya ini. Kenapa kita membuat impactful design gitu. Di next silakan. Oke, nah sebelum kita em, ke impactful dan lain sebagainya, kita belajar dulu fungsi utama desain. Nanti ini sama Mas Dita diperdalam lagi, soalnya apa namanya beliau juga ahli kan. Nanti kita belajar lagi, tapi kalau di sini em, kita belajar simpelnya aja dulu. Fungsi utama desain kalau di sini ada 3, ada kayak untuk identifikasi, terus yang kedua adalah instruksi dan informasi, ketiga ada promosi dan presentasi, termasuk kayak personal branding itu juga fungsi utama desain juga. Oke, identifikasi itu mostly lebih ke kayak kamu menjelaskan produknya ini nih apa sebenarnya kayak gitu. Jadi
lebih ke kualitasnya, produsennya dari mana, dan lain sebagainya. Kurang lebih identifikasi itu. Kayak, oh ini ternyata kaleng kongguan misalkan. Kaleng kongguan nggak tuh? Atau enggak ini tuh, oh ini apel misalkan. Itu untuk identifikasi. Jadi fungsi utama desain itu adalah yang pertama itu untuk identifikasi. Oh ini mengetahui definisi dari apa yang kalian desain, apa bentuknya, apa looks-nya, itu untuk identifikasi. Yang kedua adalah instruksi dan informasi. Instruksi dan informasi ini maksudnya seperti apa? Teman-teman kalau notice misalkan teman-teman beli Indomie, di baliknya itu selalu ada kayak tutorial memasak Indomie, saran penyajian dan lain sebagainya. Nah, instruksi dan informasi itu lebih berkaitan dengan kayak petunjuk, arah, terus habis itu ada skala, posisi, dan lain sebagainya. Instruksi dan informasi mostly berkaitan tentang informasi yang ingin disampaikan, tapi tidak harus dalam bentuk teks. Karena banyak orang yang lebih mudah untuk memasukkan banyak informasi melalui gambar dibandingkan melalui teks kayak gitu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman nulis kayak apa namanya di makalah misalkan, di makalah kan banyak tuh kayak wah ini tulisannya udah baru latar belakang aja udah 3-4 lembar kayak gitu. Tapi kalau misalkan dengan gambar misalkan kayak misalkan di bagian pembahasan gitu terlalu banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dengan gambar misalkan hanya cuma beberapa lalu dikasih poin, orang juga sudah mulai paham kayak gitu. Makanya diberikan instruksi, maka fungsinya desain itu adalah instruksi dan informasi. Lalu yang berikutnya adalah promosi dan presentasi. Nah, ini yang dikatakan berdampak, promosi dan presentasi. Kenapa? Karena ketika ngomongin promosi dan presentasi, maka ini kaitannya adalah dengan orang lain. Karena fungsinya itu untuk menyampaikan pesan, pendapat, perhatian, atensi secara visual sehingga mudah untuk diingat. Nah, ini yang berkaitan sama orang lain. Bagaimana caranya desain teman-teman ini itu tuh ketika orang lain lihat itu menyampaikan apa yang kalian pesan kayak gitu. Berbeda dengan instruksi dan informasi itu kayak tutorial, ada langkah-langkahnya yang sudah pasti jelas. Sedangkan promosi dan presentasi ini mostly berkaitan kayak ketika teman-teman dikasih tema, oh ini terkait mental health, bagaimana caranya menyampaikan pesan terkait mental health melalui desain. Nah, maka fungsi utama desain itu adalah promosi dan presentasi itu tadi. Ini yang berkaitan tentang orang lain, bagaimana orang lain melihat desain kalian, bagaimana orang lain itu bergerak karena desain kalian. Makanya fungsinya adalah promosi dan presentasi. Lanjut. Oke, nah sekarang kita ke impactful. Apa itu impactful? Nah, langsung aja. Next. Nah, karena kita ngomongin berdampak, ya, next dulu. Kita tanya Mbak Google aja. Kata Mbak Google, impactful itu adalah having a major impact or effect. Nah, di sini yang ditulis adalah major effect or impact, memberikan efek yang besar. Makanya tadi kayak promosi yang tadi ya. Makanya yang berkaitan tadi di sini kalau dikasih contoh bahkan dia ngasih contohnya langsung berkaitan desain. Ini literally saya cuma nulis impactful itu apa di Google. Dia nulisnya kayak having a major impact of design. Bahkan dia ngasih contohnya aja desain. An eye-catching and impactful design. Berarti adalah ada efeknya. Nah, di sini teman-teman di sini kita akan berlatih bagaimana caranya teman-teman itu tuh bisa menyampaikan pesannya, bagaimana caranya memberikan efek atau memberikan impact ya itu ada teman-teman ketika orang lain itu tuh melihat desain teman-teman seperti itu. Oke, lanjut. Kita ambil contoh, kita ambil contoh, contoh next dulu. Karena waktu berdampak, kita ambil contoh Jumbo. Ambil contoh Jumbo. Kenapa ini kita ngomongin impactful ya? Kita ngomongin impactful. Kenapa Jumbo itu beberapa akhir ini itu impactful gitu kan? Memberikan dampak, bahkan dampaknya sampai ke beberapa orang, sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Bahkan sosial media rame ngomongin Jumbo padahal Jumbo udah berbulan-bulan tapi masih diomongin gitu. Nah, kenapa Jumbo itu bisa memberikan impact? Karena pertama, dia ngomongin kualitas. Jumbo ini kualitasnya seperti apa sih gitu kan. Lalu yang berikutnya produksinya di mana? Orang Indonesia nih yang buat kayak gini nih. Terus habis itu siapa yang produksi? Oh ternyata orang Indonesia juga, Rian Adriandi gitu. Dan ceritanya bagaimana? Oh ceritanya seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Sehingga outputnya apa? Berdampak tadi viral kayak gitu kan. Nah kenapa kenapa bisa muncul kayak gini? Kenapa bisa Jumbo ini impactful? Coba di next lagi sekali aja, diklik kalau nggak salah masih ada gambarnya. Nah karena di compare gitu kan.
karena Jumbo ini di-compare sama kualitasnya Disney. Ketika ngomongin kayak, oh ini Jumbo ini kualitasnya kok setara Disney ya, pasti orang ngomong kayak gitu. Oh ini bisa menyaingi Disney nih kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Terus produksinya di mana? Orang Indonesia yang mana Disney aja di Amerika, ini orang Indonesia bisa bikin yang sama kayak di Disney seperti itu. Yang produksi juga orang Indonesia dengan ide dan lain sebagainya kayak gitu. Inilah yang disebut impactful kayak gitu. Kenapa dia memberikan dampak yang begitu banyak, dan dampak ini viralnya ini nggak cuman berdampak pada yang visinemanya ini doang, ataupun kayak apa namanya produser dan lain sebagainya. Bahkan yang impactfulnya itu tuh jauh gitu. Kalau kita lihat secara jauh, impactfulnya ini, dampaknya ini memberikan dampaknya sangat banyak. Kayak pertama dari orang-orang yang nonton gitu, apa kesannya mereka nonton, lalu apa yang mereka dapat, nilai-nilai apa yang mereka dapat, mereka bisa belajar apa kayak gitu kan. Terus habis itu kayak anak-anak, misalkan anak-anak yang paling berdampak nggak sih? Kayak anak-anak sekarang punya, kalau nanti dia udah gede kan, anggaplah 2003, dia anggaplah 2040 misalkan, anggaplah 2040, terus habis itu dia udah punya anak lagi, pasti dia akan ngomongin lagi, dulu Bapak pernah nonton film animasi kayak Disney, nah itu namanya Jumbo gitu kan. Akan ada itu impactnya sampai jauh gitu. Terus habis itu apa lagi? Secara ekonomi, misalkan secara ekonomi, oh ini menaikkan apa namanya angka ekonomi dari Indonesia sendiri, dari film di Indonesia sendiri, animasi malahan kayak gitu, bahkan penontonnya udah 10 juta lebih kayak gitu kan, dan ini memberikan dampak yang sangat besar kayak gitu kan. Terus habis itu apa lagi dampaknya? Bahkan termasuk yang mungkin ya, ini dampaknya juga untuk kreator-kreator yang lainnya. Ini sebagai contoh besar nih, Jumbo nih kayak, wah ini hasil animasi buatan orang Indonesia, terus habis itu akan ada orang Indonesia lain, produser-produser lain yang kayak, oh kita akan buat animasi yang mungkin kualitas juga sama, atau mungkin lebih dari itu. Makanya dampak itu, ketika kita ngomongin dampak, maka dampak itu tuh tidak hanya dirasakan oleh satu dua orang aja, tapi bisa community, bisa satu instansi, bisa satu negara, bahkan satu Indonesia kayak gitu kan. Jadi bisa merasakan dampaknya Jumbo ini seperti apa kayak gitu. Dan tadi secara nggak langsung kita akan melihat apa yang sehari-hari kita lihat, kayak di Disney ini mirip banget kayak Disney gitu tuh. Oh, ternyata orang Indonesia bagus ya kalau bikin kayak gini dan sebagainya. Akhirnya akhirnya apa? Jadi mencintai produk Indonesia dan sebagainya. Itulah dampak. Ketika kita anggaplah itu contoh besar ya, kita anggaplah contoh kecil aja, ketika teman-teman ini mau ikut kompetisi poster gitu, mau ikut lomba poster, gimana sih caranya kalian itu membuat satu poster yang mungkin dampaknya itu tuh mungkin bagi kalian kayak, ah ini paling cuma dilihat satu orang aja ya udah kayak gitu, mungkin terkesan aja gitu, tapi mungkin aja dampaknya itu bisa jauh gitu. Ini sempat ada satu kata dari ketika dulu saya sempat magang gitu, ketika desain gitu, ada satu kata dari seseorang gitu. Dulu saya eh, apa namanya kerja juga kayak di PMB-nya UAD juga, bagian sosial media gitu. Dikasih tahu bahwa kamu perlu tahu bahwa ketika kamu mendesain suatu feed Instagram, misalkan feed Instagram kayak PMB kan cuma pengajakan kayak ayo daftar di UAD misalkan, atau ayo daftar di universitas kami, dia kayak gitu aja kan. Kau bisa tahu bahwa itu tuh dampaknya nggak cuma ke UAD, tapi bisa jadi ke orang itu, bahkan selanjutnya selanjutnya dan seterusnya. Kok bisa? Bisa aja kayak misalkan orang yang lihat poster itu dia terkesan, wah desainnya bagus, ininya keren. Terus habis itu juga, wah fasilitasnya lengkap, informasinya lengkap. Akhirnya daftar di UAD. Ketika daftar di UAD, akhirnya mau belajar secara serius. Karena apa? Karena pas awal-awal join tuh terkesima banget, terkesan banget sama posternya. Terus habis itu ketika sudah kuliah di UAD, menjalani 4 tahun, misalkan S1, anggaplah jurusan kedokteran misalkan, udah habis itu koas dan lain sebagainya, akhirnya jadi dokter menolong banyak orang, menolong sesama, menjadikan barokah lagi, menjadikan manfaat lagi. Jadi bisa teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa itu amal ibadahnya mahasiswa ini kayak gitu kan, itu juga mungkin teman-teman juga akan kecipratan kayak gitu, bahkan hanya dari cuman feed Instagram aja kayak gitu. Mungkin uh, itu yang aku pelajari dulu. Jadi kayak impactful-nya itu mungkin nggak cuman ketika orang
pertama kali Lux lihat kayak gitu, tapi juga sampai sejauh itu kayak gitu. Nah, makanya nanti kalau teman-teman di sini, bagaimana teman-teman bisa membuat suatu poster yang impactful-nya itu tuh mungkin nggak cuman teman kalian atau komunitas kalian, tapi juga orang-orang sekitar kalian kayak gitu, yang lihat itu juga, sehingga ada perubahan dalam hidupnya, yang kalau itu positif, maka amal ibadahnya pun akan ke kalian juga kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke design your identity. Nah, sebagian orang itu pusing bagaimana sih caranya kita mendesain suatu hal yang impactful kayak gitu. Bagaimana caranya kita mendesain sesuatu hal yang kira-kira orang nangkep gak ya maksud kita apa. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih memilih bagaimana teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri dulu. Ketika teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri, teman-teman akan tahu stylenya seperti apa, kamu orangnya kayak gimana, seperti itu. Baru setelah itu, kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan, manfaat atau impact apa yang ingin kalian bagikan, gitu. Pesan apa atau apa yang ingin sebenarnya kalian bagikan, seperti itu. Nah, itu baru teman-teman dikulik, lalu disesuaikan dengan identitas kalian. Nah, contohnya di sini, misalkan kamu orangnya kalem banget, sehingga rata-rata desainmu mungkin tone warnanya mungkin tone-tone pastel, misalkan kayak gitu ya, nggak masalah. Tapi secara secara looks-nya dimaksimalkan, terus habis itu juga secara kontennya dimaksimalkan, tapi kamu banget gitu. Sehingga kamu nggak perlu mikir-mikir, ah ini gimana ya di sana ya, gimana ya di sana ya. Ayo, ini yang bagus kayak gimana, yang bagus kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman bingung, mulai dari diri sendiri dulu, dari identitas teman-teman. Kalian tuh orangnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Terus habis itu misalkan contohnya kamu orangnya yang sangat berani gitu dan tegas kayak gitu. Nah, rata-rata mungkin desainnya menggunakan ornamen yang garisnya lah garis yang lebih berani, yang tebal-tebal, warna yang terang-terang dan lain sebagainya. Atau kamu mungkin orangnya simple kayak gitu, to the point, ya udah minimalis saja. Tapi secara ornamennya juga nggak terlalu banyak, tapi secara maknanya mungkin ada maksudnya. Jadi ketika konten kalian itu apa, tapi desain kalian itu juga memiliki pesan dan arti seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mendesain suatu desain, ini ada namanya prinsip-prinsip dasar desain kayak gitu. Kalau ini contoh yang di sebelah kanan ini kan ini by ruang guru ya, ada 8, tapi kita belajarnya cuma 6. Nanti Mas Dita juga ada beberapa materi juga yang lebih mendalam terkait prinsip-prinsip desain, terus habis itu dan lain sebagainya. Nanti ini aku nyerempet-nyerempet dikit-dikit aja kayak gitu. Nanti sama Mas Dita diperdalam aja seperti itu. Oke, di sini ada 6. Jadi ada yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua adalah kesatuan, ketiga adalah ritme, keempat adalah penekanan, dan kelima adalah proporsi. Nah, ini apa aja? Nah, kita akan jelasin satu-satu. Oke, next. Oke, yang pertama adalah balance. Balance itu adalah ketika teman-teman membuat satu desain kayak gitu. Membuat satu desain, terus habis itu teman-teman bikin garis lurus, habis itu ditekuk kayak gitu. Secara komposisi, kanan dan kirinya itu tuh kurang lebih sama kayak gitu. Nah, di sini anggaplah kalau misalkan contohnya yang sebelah kiri sendiri itu adalah bulat sama bulat ya. Jadi kalau misalkan ditarik garis lurus, berarti secara secara komposisi dia balance kayak gitu. Atau yang sebelah kanan. Nah, yang tengah, sorry, yang tengah balance itu nggak harus satu sama satu, tapi bisa juga kayak setengah, setengah, setengah sama satu. Contohnya kayak gini, misalkan ada 3 bulatan kecil sama satu bulatan besar. Secara bentuknya itu beda, tapi secara value-nya mungkin dia itu sama kayak gitu. Sehingga kalau ditarik garis lurus dia masih balance. Kita anggaplah contohnya di desain yang sebelah sini. Kalian bisa lihat di sini ada 3 kroket ya, ini ada 3 kroket gitu. Dan sebelahnya ada 3 teks kayak gitu. Kalau misalkan ya ini kok ditarik garis lurus memang secara bentuknya mungkin berbeda, tapi secara komposisi, secara value-nya dia itu sama. Jadi kayak oh ini 3 teks sama 3 gambar bulat-bulat nih, secara komposisinya sama kayak gitu. Jadi ini balance, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, yang kedua adalah kesatuan atau unity. Unity itu adalah yang dimaksud adalah satu dan jadi dalam desain itu ada beberapa komponen. Nah, komponen-komponen ini pastikan dia itu satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan kayak gitu. Contohnya misalkan kayak gini, dia ya kalian bisa lihat kayak di kayak bento lah, anggaplah kayak gitu. Kalau misalkan makanan Jepang itu ada bento, nah
Nah, itu kayak pepak banget ya, pepak atau apa ya bahasanya? Kayak full lah intinya kayak gitu, full tapi masih bisa dibaca, terus habis itu masih enak dilihat, tapi kalau dilihat itu penuh kayak gitu. Jadi satu kesatuan kayak gitu. Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah ritme. Ritme itu adalah suatu bentuk atau suatu hal yang diulang-ulang seperti itu. Makanya dalam desain ritme ini bisa digunakan juga kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Tapi kalau aku biasanya lebih seneng kalau jelasnya dicontoh sih. Anggaplah kita contoh yang sebelah kanan ini. Ini banyak sekali ritmenya. Ada yang kayak garis-garis panjang tadi itu di atas. Habis itu ada bulatan-bulatan kecil itu ada 6 atau ada 12, sorry. Ada 12, ada 16 kayak gitu. Nah, itu bisa kayak pengulangan-pengulangan desain seperti itu. Ritme ini biasanya digunakan untuk suatu hal yang lebih modern, lebih ya somehow ada beberapa yang minimalis juga, berapa juga ada yang lebih ke kayak profesional dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ritme. Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah emphasize atau penekanan. Penekanan ini yang dimaksud adalah ketika kalian, aku anggap pakai contoh aja. Kalau aku jelasin agak belibet soalnya. Aku pakai contoh aja. Ketika teman-teman naik motor gitu, terus habis itu teman-teman lihat ada baliho besar gitu. Teman-teman pasti akan melihat gambar yang paling menonjol dari jauh pasti. Ketika kalian naik motor gitu kan dari jauh, itu tuh ada gambar apa tuh? Ada gambar apa tuh? Terus ketika dideketin, kalian bisa lihat oh kontennya ini, ternyata ini dan sebagainya. Nah, penekanan itu adalah satu hal yang kalian tekankan ketika orang lain itu pertama kali lihat kayak gitu. Atau sesuatu hal yang menurut kalian itu penting untuk disampaikan gitu. Jadi contohnya di sini kita anggaplah biskuitnya ini. Di biskuitnya ini yang mau dijelasin sama desainernya ini adalah biskuitnya dulu gitu karena yang diiklankan tadi adalah biskuitnya, maka yang ditonjolkan adalah biskuitnya. Ini kalau teman-teman lihat dari jauh maka kalian teman-teman akan lihat biskuitnya dulu karena warna biskuitnya itu di antara yang lainnya itu warnanya selalu berbeda. Jadi kalau warna yang lain itu hijau, putih, pastel, lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu biskuit warnanya kayak brown, brown ke oren-orenan lain gitu dan warnanya hangat seperti itu. Sehingga ketika dari jauh yang terlihat itu. Nah, penekanan ini tuh nggak harus warna, tapi juga bisa di ukuran dan lain sebagainya. Itu juga bisa menggunakan digunakan sebagai penekanan seperti itu. Jadi nggak harus gambar, tapi juga teks. Lanjut, next. Oke, proporsi. Nah, proporsi ini kalau anggaplah teman-teman makalah ya, teman-teman kan kayak judul, subjudul, deskripsi itu kan pasti ada bentuknya apa namanya ukurannya beda-beda juga. Nah, sama halnya juga seperti desain, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dengan konteksnya. Kalau misalkan kita contoh di sebelah kanan ini yang paling besar, agak besar ini yang gambarnya, terus habis itu yang agak kecil-kecil ini teks-teksnya. Terus juga ya logonya di cukup kecil aja di atas kayak gitu. Nah, ini juga termasuk juga terkait bentuk ya. Teman-teman nih kadang saya melihat ada beberapa orang yang kayak beberapa bentuk itu dipaksakan masuk. Jadi contohnya kayak awalnya dia bentuknya lingkaran, tapi karena dia nggak muat akhirnya dibikin gepeng gitu. Nah, itu juga proporsinya harus diatur, jangan sampai merusak bentuknya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nanti sama Mas Dita nanti diajarin lah gimana caranya naruh proporsi yang bagus gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya, ini kemarin saya tugas akhir untuk tugas akhir lagi, tugas untuk apa sertifikasi ya dulu sama apa namanya untuk sertifikasi ya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini oh ya perlu diingatkan bahwa prinsip-prinsip desain ini tidak harus digunakan semua. Jadi pilih salah satu aja. Contohnya misalkan saya ini yang sebelah kiri, saya pengen kayak ini kalau ditarik garis lurus dibagi dua dia masih balance nih karena dia tuh fokusnya di tengah kayak gitu. Terus saya mau emphasize aja dia mau fokus gambarnya aja apa, kontennya apa kayak gitu. Terus yang sebelah kanan saya mau pakai Unity nih. Jadi satu konten dengan konten yang lain itu tuh saling berkaitan kayak gitu. Nah, saya juga pakai emphasize di sini. Emphasize-nya di mana? Di bagian gambarnya. Terus di bagian 30%, 10%. Nah, itu. Sehingga orang yang lihat pertama kali desain itu melihat ini apa nih? Diskon 30%, 10% itu maksudnya apa? Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Lanjut. Oke, nah sekarang kita ini
akan dikit-dikit aja. Jadi ini berkaitan sama style. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat sesuatu yang impactful, maka teman-teman juga harus memperhatikan stylenya. Karena style ini juga mempengaruhi bagaimana teman-teman menyampaikan informasi, bagaimana teman-teman menyampaikan kontennya, sehingga orang-orang yang melihat konten teman-teman itu akan menerima secara utuh seperti itu. Ini ada beberapa konten di sini. Next dulu. Ada beberapa style, beberapa style. Ini style yang pertama, ini ada retro vintage ya, biasanya dipakai untuk fashion-fashion zaman dulu biasanya. Terus walaupun sekarang juga masih kami retro dan vintage ini, karena retro dan vintage ini menggunakan warna-warna yang berani ya. Jadi nanti sama Kak Dita diajarin juga gimana cara menentukan warnanya ya. Semoga ada nanti. Nah, kenapa aku bilang berani? Karena mereka sebentar. Belum. Karena mereka ini di retro ini menggunakan warna-warna yang sifatnya tuh berlawanan, kayak merah sama biru. Nah, itu kayak hijau sama merah itu harus hati-hati kayak gitu. Nah, dia tetap masuk karena dikasih list putih dan lain sebagainya. Lalu tulisannya tulisan tahun 90-an, gambarnya dibikin vintage, dibikin hitam putih dan lain sebagainya. Makanya style-style seperti ini tuh lebih pop pop old gitu, old school retro lah intinya kayak gitu. Dan kadang ini juga menarik kayak gitu dan juga masih hype sampai saat ini seperti itu. Ini retro dan vintage. Lanjut. Berikutnya ada minimalis ya. Ini minimalis tidak semata-mata teman-teman naruh di kertas kosong terus dikasih titik ya enggak, tapi bagaimana caranya tetap minimalis ini mengambil emphasize yang harus cukup tinggi. Jadi um, orang yang lihat itu nggak cuman kayak kertas putih, tapi orang tuh tahu oh yang mau ditekankan tuh ini dan sebagainya kayak gitu. Jadi uh, perlu diperhatikan di situ. Nah, ini juga warna-warnanya biasanya kalem, terus habis itu juga nggak banyak ornamennya, itu yang menjadi ciri khasnya minimalis seperti itu. Gitu, lanjut. Nah, berikutnya ada namanya flat ya. Flat ini tuh biasanya menggunakan image-image, footage, ataupun eh, komponen-komponen yang sifatnya itu dua dimensi kayak gitu. Contohnya ini kan kamera kan cuman kalian pakai ya udah gambar aja kamera kayak gitu, ditempel-tempel. Terus habis itu kasih kasih biar dia terlihat atau masih heboh, dikasih apa namanya bentuk-bentuk seperti tadi ada bintang-bintangnya, ada apa namanya kotak dan lain sebagainya, sehingga dia sama sekali tidak ada eh, konsep 3D-nya, nggak ada yang timbul-timbul dan sebagainya, cuman kayak flat aja gambar kayak gitu. Makanya ini disebutnya flat kayak gitu. Ini lebih pop ya. Lanjut. Nah, tadi ngomongin flat, sekarang ngomongin 3D style. Nah, ngomongin 3D style ini berarti tentu saja komponen-komponen atau objek desainnya itu adalah yang sifatnya 3D. Nah, ini contohnya sosial media ini, handphonenya, terus habis itu likes-nya itu terlihat jauh lebih, apa ya, kayak timbul lah intinya kayak gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi lebih, apa ya, jauh lebih nyata lah, biasanya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai, tadi flat juga bisa, ini 3D style juga bisa. Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini mirip-mirip sama flat, cuma bedanya kalau flat itu pakai gambar, kalau abstrak ini teman-teman literally bentuknya macam-macam kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari footage yang bentuknya macam-macam, terus digabung-gabung, itu boleh. Itu bentuknya abstrak. Mostly abstrak ini bagaimana caranya memunculkan keindahan dari berbagai macam hal yang dicampur-campur seperti ini. Walaupun abstrak ini juga ada caranya kayak gitu, nggak langsung asal jebret-jebret aja kayak gitu, tapi ada kayak, oh bagaimana caranya komposisinya biar lebih pas, terus habis itu bagaimana caranya biar dia peletakannya itu tidak bikin apa namanya tetap balance, lalu juga tidak mengambil atensi dari konten teman-teman juga, itu juga perlu diperhatikan karena abstrak ini agak tricky seperti itu. Tapi ini teman-teman boleh pakai style seperti ini, abstrak seperti ini. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah feminim. Nah, ini ada um, mostly yang warna-warnanya warna-warna pastel. Warna-warna pastel, warna-warna pink, warna-warna um, ya warna-warna soft lah. Biasanya menyampaikan informasi-informasi yang ya cara penyampaiannya itu tuh unik sih. Cara penyampaiannya itu adalah bagaimana caranya membuat orang itu tuh tetap merasa bahwa oh ini nih kontennya cantik ini.
gitu. Oh, ini kontennya tuh menarik kayak gitu. Itu bagaimana caranya membuatnya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah geometrikal. Geometrikal ini mostly biasanya ditemukan di perusahaan-perusahaan ya. Geometrikal ini biasanya menggunakan garis-garis yang tegas, kayak gitu kan. Kayak ada sudut-sudutnya, terus habis itu juga ada beberapa, apa namanya, beberapa corner dan lain sebagainya. Biasanya sectionnya itu, kontennya itu dibagi-bagi atas geometrikal itu sendiri, kayak gitu. Mostly geometrikal ini nih lebih mengeluarkan sisi profesionalitas, lalu juga biasanya mengeluarkan sisi-sisi yang lebih kayak ya intinya profesional, terus habis itu berintegritas lain sebagainya. Jadi orang tuh yang lihat tuh kayak oh iya ini kayak perusahaan yang dipercaya, bisa kayak gitu. Jadi mostly biasa digunakan di perusahaan kayak gitu. Ataupun kalian bisa menggunakan geometrikal ini buat sesuatu yang sifatnya future kayak gitu. Misalkan kayak ngomongin teknologi, ngomongin lain sebagainya, mostly biasanya menggunakan geometrikal ini juga tidak disalahkan juga kayak gitu. Karena jauh lebih tepat juga kan, mostly ngomongin teknologi, ngomongin tekno, ngomongin sesuatu hal yang sifatnya modern. Nah, ini ditunjukkan juga dari geometrikal seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada berikutnya ada groove. Ini yang sifatnya kayak vandalism, terus habis itu sifatnya kayak apa ya, badass biasanya kalau kasar bahasa kasarnya gitu kan. Kayak sifatnya kayak kamu anak bad boy banget biasanya yang kayak gitu. Menunjukkan biasanya pesannya itu kayak ya bahwa kamu tuh gentleman banget biasanya kayak gitu. Nah, mostly juga biasanya desain-desain kayak gini itu digunakan untuk fashion yang sifatnya kayak yang ya gimana ya, sifat di apa namanya, sifat fashionnya tuh fashion 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 gentleman, street fashion lain sebagainya, sesuatu hal yang sifatnya tuh kayak ya uniknya tuh gimana ya, uniknya itu tuh unik, sangar ini kayak gitu. Ya tapi juga nggak selamanya desain seperti ini sangar juga enggak, tapi menarik aja kayak gitu. Ada juga yang kayak desain-desain seperti ini bisa kayak untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, misalkan protes terus habis itu lain sebagainya, bisa melalui desain-desain yang seperti ini. Karena kan konsepnya kayak hitam, menggunakan warna-warna yang kayak hitam, putih, merah, bisa kayak gitu kan mostly, atau warna-warna gelap-gelap yang lainnya, dan warna-warna kontras biasanya kayak ada warna gelap, warna terang, terus habis itu ada kayak sobekan kertas, sobekan koran, sobekan sobekan-sobekan lain sebagainya, itu menunjukkan kayak ini nih kayak badass banget nih kayak gitu, atau ini kayak ya street banget kayak gitu, street art banget kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, yang berikut adalah natural and organic. Nah, natural dan organic ini itu mostly berkaitan kayak warna-warna yang sifatnya fresh gitu. Misalnya ingin menyampaikan kayak, oh ini nih natural, ini alami kayak gitu. Warna-warnanya pun juga warna-warna kalem, mostly jatuhnya ke hijau, ke kuning kayak gitu. Warna-warna yang sifatnya itu kalau orang lihat tuh, "Wah, ini kayak ada pohon di desainnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Warna-warna natural dan organik ini biasanya untuk menyampaikan bahwa sesuatu itu sifatnya fresh, terus habis itu sesuatu itu sifatnya tuh kayak kayak ada gimana ya, kayak anggaplah kalian masuk hutan lah, anggaplah kalian masuk hutan dari kota terus ke hutan, terus habis itu lagi naik gunung lah gitu. Jadi apa namanya, pokoknya sesejuk itulah intinya yang ingin disampaikan dari natural dan organik itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sejuk, sifatnya menenangkan kayak gitu. Oke, lanjut lanjut. Aku kasih lagi. Udah. Oke, kurang lebih itu dari saya. Jadi kalau aku tadi ngomonginnya bagaimana teman-teman itu tuh memberikan sesuatu hal yang impactful dari desainnya, maka teman-teman harus belajar dulu nih, impactful itu tuh seperti apa, bagaimana memberikan kesan di desainnya itu seperti apa, pesannya itu seperti apa, bagaimana cara delivernya kayak gitu. Nah, nanti terkait bagaimana mendesainnya, teman-teman nanti juga ada prinsip-prinsip desain dan beberapa hal lainnya itu bisa dari Mas Dita juga, nanti Mas Dita dijelaskan juga kayak gitu. Kalau saya nanti teman-teman lebih ke value-nya. Sehingga harapannya nanti ketika teman-teman nanti mengikuti kompetisi poster nanti, harapannya teman-teman
tidak cuman mendesain untuk formalitas pengen ikut aja, tapi bagaimana teman-teman tuh bisa mencurahkan hatinya. Wah, asik banget. Mencurahkan hatinya untuk bisa menyampaikan apa sih pesan yang ingin disampaikan kayak gitu ke dalam desain. Sehingga para juri nanti yang lihat desainnya kayak, wah, ternyata benar-benar nih desainnya kayak gitu. Pesannya yang disampaikan seperti itu. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih Mbak Suci atas waktunya. Ini mohon maaf kalau misalkan overtime atau misalkan waktunya kurang. Kurang lebih ya kalau mau ada misalkan ada waktu untuk tanya jawab boleh. Kalau misalkan mau lanjut Mas Cita juga nggak masalah. Mungkin itu saja dari saya. Semangat teman-teman untuk lombanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gifar atas ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai pembuatan desain yang berdampak ini. Mungkin sedikit mengulas, tadi Mas Gifar sudah menyampaikan desain ini tidak hanya sebagai alat promosi, tapi juga untuk mengidentifikasi produk, desain dan kualitasnya juga, kemudian bagaimana cara mendesain, tata letak, dan lain sebagainya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand dan kami membuka untuk dua penanya pertama terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, apakah pada teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Gifar? Karena masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Boleh lewat chat nggak itu ditanya tadi katanya. Boleh, Boleh. boleh, boleh. Yang mau on mic boleh, mau di chat boleh. Oh ya, silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Atau mungkin sebelum itu ya Mas, saya ingin bertanya juga tadi mengenai desain kayak yang ini udah ditanya Boleh. Mas dari Diva Nur Alifah. Izin bertanya Mas, bagaimana jika dalam satu desain itu masuk beberapa gaya atau jenis desain? Misalnya perpaduan antara minimalis sama natural, apakah memungkinkan? Seperti itu Mas. Oke, ya. Apakah boleh beberapa gaya? Boleh. Porsinya itu, selama porsinya itu tidak terlalu berlebihan. Misalkan mau tadi pilihannya antara mau minimalis sama natural, misalkan. Oh bisa, kalian tetap minimalis, misalkan kayak gitu kan. Tapi ditentukan dulu kalian mau minimalisnya atau lebih ke naturalnya. Kalau misalkan mau ke minimalisnya, berarti ornamen-ornamennya tadi lebih banyak naturalnya. Contohnya kayak oh ya udah dikasih kayak beberapa bentuk daun kayak gitu tapi kecil-kecil aja nggak harus banyak kayak gitu di satu spot aja misalkan kayak gitu atau lebih berat ke naturalnya baru minimalisnya berarti secara backgroundnya kalian akan main ke warna hijau terus habis itu kayak apa namanya lebih ke em, beberapa ornamennya itu tuh dibikin berjarak kayak gitu karena main minimalisnya tadi terus kontennya juga dipersingkat dan sebagainya ditata sedemikian rupa kayak gitu contohnya itu bisa oh satu lagi Mas kalau poster jumbo tadi masuknya ke gaya yang mana ya Mas oke poster jumbo itu masuknya tuh lebih ke pop dia dia tuh masuknya ke pop terus habis itu masuknya ke 3D animasi juga karena dia juga animasi kayak gitu kan dia masuknya bukan disebut flat, bukan disebut dia lebih ke poster film ya, karena poster film itu jatuhnya dia perlu warna yang warna-warna pop gitu. Dibilang retro juga bukan retro, tapi em, ya lebih ke jatuhnya lebih ke pop culture sih, lebih ke pop culture kayak. Jadi bisa dibilang style-style gaya-gaya desain di situ sebenarnya banyak banget, tapi yang tadi saya contohkan itu berapa itu kayak gitu. Jadi poster Jumbo itu ya maksudnya kayak itu. Yang mau ditekankan sama dia tuh lebih ke animasinya. Maka jatuhnya ke lebih ke animasi, lebih ke pop culture, menggunakannya
stylenya juga lebih style-style anak-anak kayak gitu, menggunakan warna-warna yang disukai sama anak-anak kayak gitu. Oke, kok ada lagi nih? Mas, bolehkah kalau pada ground mindset dan fixed mindset itu maksudnya style apa ya? Bebas. Sebenarnya teman-teman bisa masukin mana aja. Misalkan minimalis, minimalis kalian bisa kayak dua dua hal kayak gitu bisa. Atau mau grup tadi boleh, satunya grup, satunya apa kayak gitu kan itu juga boleh. Jadi itu bisa tuh mindset apa namanya growth mindset dan fixed mindset. Gimana caranya ngedesain satu 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 hal yang positif, satu hal yang fix kayak gitu. Yang satunya growth, yang satunya fix itu mungkin dianggaplah kayak dua dua desain yang berbeda terus jadikan satu mungkin kalau misalkan nyambung dan masih tidak norak ya, anggaplah tidak norak dan tidak merusak secara konsepnya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan mau satu aja boleh kayak misalkan anggaplah bayangkan ada satu kertas putih kayak gitu, terus ada dua anak kayak gitu, yang satunya ada gambar bubble-nya gitu, yang satunya atasnya berpikir apa, yang bawahnya berpikir apa kayak gitu kan. Itu juga bisa, jatuhnya kan main minimalis kayak gitu juga bisa. Gitu. Diva, terima kasih. Siapa? Makasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Gifar atas jawabannya. Mungkin sudah Oke, menjawab ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? boleh yang mau tanya? Silakan. Oh, ada lagi Mas dari Syaihon. Izin bertanya Mas, kalau untuk pengumpulan posternya nanti. Oh ya, pengumpulan posternya nanti bisa ditanyakan panitia ya, karena nanti CV-nya akan nanti kalau nggak salah Mbak Suci ya, Mbak Suci atau Mbak siapa? Ya, nanti untuk Ya nanti. pengumpulannya disampaikan melalui technical meeting seperti itu. Oke, ya kita nanti disampaikan di technical meeting. Oh ini ada yang Oke. nanya nih, Siti. Oke, sebelumnya Nurhalizon. terima kasih sama-sama yang telah disampaikan izin saya tadi. Masnya memberikan statement bahwa sebelum mendesain sebenarnya mengenal diri sendiri agar mengetahui desain yang ingin. Jadi bagaimana cara mengetahui lebih dalam desainnya? Jadi bagaimana cara mengetahuinya lebih dalam desainnya? Oke. Heeh. Oke, sama-sama. Oke. Mendesain sebenarnya mengenal desain agar mengetahui desain yang ingin dibuat. Jadi bagaimana cara mengetahuinya lebih dalam? Oh, bagaimana mengetahui diri sendiri ya? Oke. Em, ya, eh, gini. Anggaplah kalau misalkan contoh paling sederhana adalah bagaimana keseharian teman-teman. Misalkan teman-teman orangnya tuh energetik, kayak, wah aku seneng banyak kegiatan, aku seneng kayak ini dan sebagainya. Oh ya sudah, anggaplah desain kalian sesuatu hal yang membuat orang tuh semangat untuk baca kayak gitu. Pakai warna-warna merah, warna orange dan lain sebagainya. Pakai desain-desain yang lebih berani, terus habis itu kayak misalkan mau retro kayak gitu, itu boleh. Atau pop misalkan, seperti itu bisa. Atau bagaimana cara mengetahui lebih dalamnya lagi, misalkan contohnya eh, aku anggaplah aku adalah orang yang sebenarnya hitungannya kalem, nggak begitu seneng ngobrol sama banyak orang kayak gitu kan, cukup introvert juga. Makanya aku lebih seneng sesuatu hal yang sifatnya itu tuh kalau sekalinya ngomong sama orang, harapannya selalu mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan. Makanya aku harapannya tuh kayak pengen desain-desainku tuh lebih ke kayak natural. Aku pengen yang berkaitan sama pohon, berkaitan sama yang hijau-hijau dan lain sebagainya. Maka desain gift kreatif juga warnanya hijau. Terus habis itu juga desain-desainnya bentuknya soft, nggak terlalu banyak ornamen, kadang minimalis, kadang pop juga, kadang flat seperti itu. Sehingga aku merasa bahwa ini desain aku banget nih. Sehingga orang yang lihat juga, oh ini karakternya Gifar banget nih kayak gitu. Jadi cara mengetahui lebih dalam desainnya itu lebih kayak gitu. Nah nanti teman-teman mungkin bisa searching di Google atau gimana kayak kalau misalkan orang yang energetik kayak gimana sih atau orang yang ekstrovert kayak gimana sih kayak gitu itu bisa kayak oh style desainnya seperti ini kayak gitu jadi kayak menyesuaikan pasar lah anggaplah kayak gitu kan ya tapi kalau kita ngomongin tadi desain stylenya kalian kayak gimana kurang lebih kayak gitu itu dari saya Mbak Siti ini Mbak Suci lagi ini Mbak Suci beda lagi nih Kak izin bertanya bagaimana porsi elemen-elemen desain dapat membantu menyampaikan pesan yang diinginkan. Oke, biasanya em, prinsip-prinsip desain tadi yang tadi aku jelasin itu ini ngomongin prinsip atau elemen ya. Kalau elemen-elemen desain beda lagi. Elemen-elemen desain tuh modal teman-teman untuk membuat desain kayak bentuk, garis dan lain sebagainya. Nanti ada itu. Kalau prinsip desain yang mana yang mau bagaimana cara porsinya, biasanya saya pakai cuman
at least 2 sampai 3. 3 itu udah paling banyak kayak gitu. Jadi kayak anggaplah aku pengen emphasize, pengen ku fokusin gitu, terus habis itu yang kedua balancing misalkan. Atau emphasize dan unity misalkan kayak gitu. Jadi kayak eh, dua prinsip desain aja cukup kayak gitu. Jadi sehingga itu tidak apa namanya membuat desain itu terlalu penuh ataupun terlalu dipaksakan untuk dibuat kayak gitu. Bahkan kadang cuma pakai satu pun juga nggak masalah kayak gitu. Tergantung kembali lagi tergantung stylenya ya. Kayak minimalis mostly ngomongin emphasize saja kayak gitu. Main bagaimana ada spotlightnya di antara banyak space yang kosong misalkan contohnya kayak gitu. Kurang lebih gitu Kak Suci. Ini ada Kak Alia lagi. Sebenarnya Kak, untuk ukuran posternya berapa dan apakah untuk lombanya ini benar-benar poster? Karena dari pengalaman saya kalau ada lomba poster itu yang menang biasanya infografis. Jadi mohon arahannya. Oke, kembali lagi nanti dilihat secara kontennya kok. Kalau untuk lomba yang ini setahu saya infografis itu jadi gini, infografis itu tuh mostly kayak ada satu gambar disupport dengan konten yang sangat banyak kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang poster, ya itu ada poster akademik. Ada beberapa jenis poster, nanti dijelasin sama Kak Dita juga lebih dalam kayak gitu. Nah, nanti poster yang seperti apa yang kita akan buat kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak perlu harus bikin yang kayak banyak kontennya, terus gambarnya dikit, enggak kayak gitu. Anggaplah kayak bagaimana caranya cuman 2-3 kata, dua tiga kalimat misalkan, 2-3 kalimat tapi memberikan impact yang besar kayak gitu. Bagaimana caranya eh, mostly kalau yang poster yang setauku yang diikuti yang mostly yang seperti itu. Jadi yang nggak harus infografis banyak apa banyak teksnya gitu enggak. Karena infografis tuh mostly kayak cuman ada konten terus habis itu ada gambarnya kayak gitu. Dan gambarnya tuh kayak ya udah gambarnya untuk menunjukkan itu kayak gitu. Nah, harapannya itu adalah sekarang bagaimana caranya gambarnya itu juga punya value yang sama seperti kontennya. Itu yang sebenarnya diharapkan dari poster kayak gitu. Secara kontennya kalian nggak perlu teks banyak-banyak kayak mungkin ya beberapa aja kayak gitu. Tapi secara gambarnya itu merepresentasikan itu. Terus yang diperhatikan juga biasanya kalau poster yang diikuti kayak gini biasanya itu adalah dari segi estetikanya, terus habis itu bagaimana penempatannya sehingga orang yang lihat konten kalian itu tuh lebih dapat value-nya tanpa harus banyak tulisan. Ini kayak gitu. Ada lagi nih, izin Baik. bertanya, Mas. Mungkin ini Untuk kriteria pertanyaan terakhir ya, poster yang Mas. baik sebenarnya lebih prefer banyak elemen objek atau yang mix tulisan ya, apalagi yang menyajikan data atau beberapa statement gitu. Apakah penambahan tulisan tersebut merusak objek desain ya? Terima kasih. Oke, sama seperti tadi ya, kembali lagi kita perhatikan dulu tipe posternya itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan sama Mas Dita juga. Tipe posternya seperti apa. Kalau misalkan tipe posternya adalah tipe poster akademik, tipe poster yang sifatnya dibagikan untuk menyampaikan riset, maka banyak tulisan, banyak statement, banyak kutipan, gambarnya minim, itu akan sangat bagus kayak gitu. Nah, kalau yang ini pastikan ini memang menjadi pertanyaan dari beberapa event perlombaan poster ya. Jadi kayak yang poster yang bagus seperti apa poster ini? Poster yang bagus itu adalah kalian yang bikin sepenuh hati, yang bagus, ya itu yang bagus intinya kayak gitu. Yang kalian bikin sungguh-sungguh, tidak terlalu kalau tergantung style posternya seperti apa, posternya yang dimaksud seperti apa, kayak gitu kan. Itu kembali lagi ke kalian sendiri kayak gitu. Karena tidak ada poster yang template kayak ini nih yang bagus kayak gini nih, ini yang bagus kayak gini. Adanya adalah yang oh secara penempatan ini sudah sesuai, secara penempatan orang yang lihat enak, secara secara look, secara warna tidak merusak mata. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan bagaimana mendesain poster yang bagus. Kalau poster yang bagus seperti apa itu tidak ada patennya karena banyak poster juga bagus dengan berbagai stylenya masing-masing kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau misalkan di sini kita lihat kalau misalkan jenis posternya adalah poster yang sifatnya kayak campaign misalkan. Campaign untuk menyampaikan suara, maka ya udah kalimatnya kayak 2-3 aja tapi tidak merusak desainnya tentu saja kayak ya penempatan ini nih yang menjadi tricky dan penempatan ini terus habis posisi layout dan lain sebagainya inilah yang menjadi penilaian oleh para juri kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang baik yang sebenarnya seperti apa adalah ya kalian mau banyak elemennya monggo, tapi kalau misalkan elemennya terlalu banyak dan menutupi kontennya juga salah kayak gitu.
mix dengan tulisan juga nggak masalah selama teksnya itu tuh juga tidak merusak tulisannya. Pastikan juga tulisannya tidak terlalu banyak, pastikan juga desainnya juga proporsinya lah. Anggaplah kalian punya 3 kalimat ditaruh di berbagai macam, ada satu judul besar, terus habis itu ada 3 kalimat, misalkan contoh kayak gitu, atau misalkan satu judul besar dengan 2 poin-poin kayak gitu, ya sudah kalian tinggal diletakkannya aja positioning. Anggaplah tulisannya itu juga sebagai part of the design. Jadi itu akan mempercantik desain kalian juga kayak gitu. Oke, Gitu. baik, Mas Gifar. Terima kasih, Oke, Mas ini Gifar. ya ini Tadi poster infografis atau full ilustrasi. Ada nih. Nanti bisa dilihat di buku panduannya ya, seperti apa posternya ya. Kayak gitu. Kurang lebih gitu Mbak Suci, maaf nih saya overtime. Oke, baik. Terima kasih Mas Gifar dan teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gifar dapat memberi manfaat dan ilmu baru kepada teman-teman dan menjadi langkah awal teman-teman dapat membuat desain yang berdampak, yang kreatif dan inovatif. Seperti itu ya, Mas. Terima kasih Oke, Mas Gifar. Baik, thank you. ya langsung saja kita lanjut pada pemateri yang kedua, yaitu Mas Dita Pratama Putra. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan beliau. Mas Dita ini merupakan mahasiswa akhir program studi fisika Universitas Ahmad Dahlan yang memiliki minat pada bidang sosial media strategis and graphic design dengan pengalaman lebih dari 4 tahun. Dan beliau telah terbiasa dengan pembuatan konten untuk berbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok yang terbukti pernah meningkatkan followers dan engagement sebanyak 20-30% dengan berbagai pengalaman, di mana Mas Dita ini merupakan founder dan graphic design Jokis Jasa Desain Grafis yang sudah berdiri sejak tahun 2021. Kemudian beliau juga pernah part-time di PT Riset Prestasi Indonesia di program studi pendidikan vokasional teknologi otomotif dan juga di ASEAN Youth Organization di Jakarta. Kemudian Mas Dita ini juga pernah memiliki pengalaman di CSR Semarak Literasi Bakti BCA dan juga menjadi Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Mas Dita ini memiliki lebih dari 100 penghargaan pada kompetisi karya ilmiah, desain, dan videografi tingkat nasional. Luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman Mas Dita ini yang sudah expert di bidangnya. Mungkin langsung saja ya Mas Dita untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, kepada Mas Dita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang Kak. Masuk nggak ya suaranya? Jelas nggak ya? Masuk, Mas. Jelas. Oke, mungkin bisa langsung minta tolong di share screen aja ya Kak terkait materinya. Selamat siang teman-teman. Kenalin, nama aku Dita Pratama Putra. Sebelumnya di sini akan membersamai teman-teman ya di sesi kali ini, nggak lama ya, mungkin sekitar 40 menit aja. Dan aku usahakan juga nggak molor juga. Sebelumnya juga mohon maaf kalau suaranya agak agak serak-serak basah ya, karena memang lagi agak flu juga. Tapi semoga teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan ini dengan nyaman kayak gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini di pelatihan desain poster kali ini aku mungkin akan lebih ke sharing aja sih teman-teman terkait secara teknisnya, terkait bagaimana sih cara membuat poster itu. Terlebih memang ketika menggunakan Canva, di mana kita tahu bahwa Canva ini menjadi aplikasi yang memang sudah teman-teman biasa gunakan seperti itu, dan juga pasti teman-teman juga sudah familiar terkait penggunaan Canva seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa di next Kak. Nah, ini mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman. Kenalin, nama aku Dita Pratama Putra. Ini ada LinkedIn dan juga ada Instagram, sekaligus ada email. Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau connect nih di LinkedIn-nya. Kayak gitu, beberapa pengalamanku. Ini aku sebagai freelance designer grafis dari 2020 sampai sekarang. Dan juga dari founder Jokis Jasa Desain, Media, dan juga Branding. Dan beberapa pengalaman di bidang sosial media dan juga branding maupun digital marketing. Itu ada social media officer di PT Lindungi Hutan Indonesia sampai sekarang. Lalu di Masa Tasya di bawah beasiswa BPI LPDP, lalu desainer grafis di PT Dialogika Persona Indonesia, content writer juga di PT Riset Prestasi Indonesia, sosial media spesialis di Prodi PVTO dan juga di Fisika UAD, serta desainer grafis di ASEAN Youth Organization dan juga Certified Graphic Design by Canva School of Design. Dan ini ada beberapa
pengalamanku pernah bekerja sama dengan beberapa mitra, baik dari mitra pemerintahan, universitas, BUMN, maupun mitra-mitra swasta lainnya. Oke, next. Nah, oke teman-teman, mungkin aku sedikit mengulas lagi ya teman-teman, karena kan kita nanti kan itu lebih ke membuat poster ya, sehingga kita nanti akan belajar terkait desain grafis. Sebenarnya apa sih desain grafis itu? Jadi teman-teman, desain grafis itu memang dia secara umum berasal dari dua kata, yaitu desain dan juga grafis. Desain itu adalah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru yang berkaitan dengan seni, sedangkan grafis itu citra visual atau image. Sehingga secara mudah itu desain grafis itu bagaimana caranya teman-teman untuk menciptakan seni dengan memanfaatkan sisi visual sehingga mengubah cara komunikasi yang verbal lewat kata-kata ataupun lewat tulisan menjadi komunikasi visual yang lebih mudah dipahami. Kenapa sih kok lebih mudah dipahami? Mungkin secara mudahnya begini teman-teman. Ketika kita diberikan sebuah proposal penelitian yang 100 halaman, pasti kita bakal males banget buat baca. Tapi beda lagi ketika proposal penelitian yang 100 halaman ini kita ubah menjadi satu halaman poster. Itu pasti akan lebih mudah dipahami, lebih eye-catching, dan lebih mudah untuk kita terima. Seperti itu. Dalam artian nih, kita kalau lihat proposal penelitian yang 100 halaman itu udah males duluan nih. Karena lihat tebelnya, belum lagi tulisannya, masih banyak rumus-rumusnya, isinya, analisisnya, ini itu. Tapi beda lagi, ketika dia hanya kita sajikan dalam satu lembar poster, itu pasti akan lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah diingat, teman-teman. Seperti itu. Sehingga desain grafis ini adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, mulai dari tipografi, bisa juga di dalamnya ada fotografi serta ilustrasi-ilustrasi yang untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Seperti itu. Next. Nah, oke teman-teman. Kita kan nanti ini bakal di kompetisi poster ya. Nah, sebenarnya apa sih poster itu? Jadi poster itu salah satu bagian dari desain grafis teman-teman yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan informasi tertentu dalam bentuk media visual. Seperti itu. Tentunya pasti dalam media visual supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna, dan juga lebih terkenang di ingatan audiens. Seperti itu teman-teman. Dan jenis-jenis poster pun ada banyak. Nanti juga akan aku beri contohnya. Seperti dari poster ilmiah. Poster ilmiah ini ya tadi contohnya poster penelitian. Lalu kalau poster kegiatan itu dia contohnya kalau teman-teman pernah ikut organisasi atau organisasinya pun pernah mengadakan event-event tertentu kayak konser atau kegiatan penggalangan dana. Nah, itu contoh dari poster kegiatan. Sedangkan kalau untuk poster niaga ini dia lebih ke poster jualan. Nah, contohnya nih teman-teman, kalau di saat-saat panas kayak gini nih, teman-teman pasti sering banget lihat orang jualan es teh jumbo. Nah, itu salah satu poster niaga yang sering kita temui. Lalu ada juga poster layanan masyarakat. Nah, kalau poster layanan masyarakat ini dia berisi tentang informasi-informasi yang memang secara umum didedikasikan untuk masyarakat. Biasanya teman-teman temui itu di puskesmas atau mungkin di kantor polisi atau bisa juga di KUA atau kantor-kantor pemerintahan lainnya. Contohnya juga kalau di puskesmas itu dia ada poster terkait gizi seimbang, lalu cara-cara mencuci tangan, cara-cara menjaga kesehatan, atau mungkin cara-cara protokol COVID-19 ketika kita zaman COVID-19 dulu. Nah, itu juga termasuk dari poster layanan masyarakat. Lalu ada poster pendidikan atau poster edukasi. Gunanya untuk apa? Yang pasti ya untuk mengedukasi sesuai dengan nama posternya. Seperti itu. Dia adalah poster yang digunakan untuk mengedukasi atau memberikan informasi edukasi kepada audiens. Lalu ada poster propaganda. Kalau poster propaganda itu biasanya nih untuk teman-teman yang aktivis mahasiswa yang sering demo atau sering protes ini itu. Nah, biasanya itu kan bawa poster-poster perlawanan ya contohnya ya. Nah, itu merupakan salah satu poster propaganda seperti itu. Lalu ada poster kampanye. Kalau poster kampanye ini pasti teman-teman udah nggak asing. Apalagi kita juga habis pemilu juga yang sering kampanye-kampanye, baik dia legislatif ataupun eksekutif. Nah, itu merupakan salah satu poster kampanye yang memang sering kita temui teman-teman. Dan itu pun pasti banyak banget ya, apalagi kalau mendekati pemilu kayak gitu. Next. Ya teman-teman, ini ada beberapa contoh dari jenis-jenis poster. Yang pertama ini ada poster ilmiah. Poster ilmiah itu dia pasti isinya bakal lebih banyak teksnya karena memang menjelaskan terkait suatu hasil penelitian seperti itu. Gimana caranya?
kita bisa mengubah yang awalnya dari naskah penelitian yang berlembar-lembar itu hanya menjadi satu halaman poster saja. Lalu ada poster kegiatan. Poster kegiatan adalah contohnya poster konser. Dan pastinya kalau poster konser kayak gini, dia ada emphasize-nya atau yang menjadi sorotannya. Di mana yang menjadi sorotan itu biasanya yang jadi sorotan utamanya adalah gestarnya atau bintang tamunya, seperti itu. Lalu ada poster niaga. Kalau poster niaga pastinya poster yang isinya tentang jualan. Pasti ada harga, foto produk, ada unique selling point-nya, lalu ada promo-promonya supaya menarik audiens untuk membeli apa yang kita jual. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada poster layanan masyarakat. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada bijak memilih makanan seperti itu. Lalu ada poster pendidikan, ini adalah contoh poster propaganda juga. Contohnya di Bali bergerak melawan tolak reklamasi Teluk Benoa, batalkan Perpres nomor 51 2014. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya apa aja sih teman-teman yang ada di konten poster ketika kita membuat poster itu? Tentunya pasti kita harus memperhatikan beberapa bagian-bagian ya teman-teman. Yang pertama itu pasti nanti akan ada logo. Lalu ada judul yang menjadi sorotan utamanya. Lalu ada animasi yang digunakan sebagai elemen visual pendukung, lalu ada center yang menjadi pusat perhatian di poster tersebut. Judul itu pastinya harus dibuat menarik dan juga memiliki penekanan, sehingga ketika orang sekali lihat poster teman-teman, orang itu bisa tahu, oh bagian ini judulnya nih. Dan biasanya font judul itu paling besar di antara font-font lainnya. Lalu ada nama pembuat posternya. Biasanya di beberapa lomba itu kan diminta untuk mencantumkan nama perancangnya ya, seperti itu. Nanti bisa dicantumkan di atas atau di bawah, boleh disertai foto juga. Lalu ada logo. Nah, logo tadi itu urutannya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Lalu ada center itu menjadi poin utama atau pusat perhatian atau emphasize tadi. Lalu ada ilustrasi seperti animasi atau elemen yang mendukung. Next. Nah, ini selanjutnya terkait prinsip-prinsip desain, teman-teman. Jadi ada prinsip desain itu kan tadi sudah disampaikan sama Mas Gifar ya, ada banyak banget ya. Nah, di sini aku bakal membahas lebih dalam terkait 4 prinsip desain yang utama, yaitu ada keseimbangan, proporsi, emphasize, dan juga kesatuan. Next. Nah, yang pertama itu keseimbangan, teman-teman. Keseimbangan itu apa sih sebenarnya? Keseimbangan itu terkait bagaimana elemen-elemen desain itu didistribusikan. Jadi secara umum ada simetris dan juga asimetris. Kalau simetris itu mirip dengan cermin. Ketika kita tarik garis tengah, baik secara vertikal maupun horizontal, itu bagian kiri, kanan, ataupun atas bawah itu terbagi dengan rata, teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak seimbang, dalam artian rata nih pembagian elemennya, kayak gitu. Lalu kalau asimetris itu, kiri dan kanannya itu tidak sama persis, tapi bobot visualnya seimbang. Misalkan ada objek yang lebih besar di bagian atas, atau ada objek yang lebih besar di bagian sisi kiri dibandingkan sisi kanannya. Seperti itu. Itu terkait keseimbangan. Jadi bagaimana elemen-elemen visual ini didistribusikan di poster teman-teman. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada proporsi, teman-teman. Proporsi itu dia hubungan ukuran antara satu elemen dengan elemen lainnya. Contohnya kayak gini. Ketika kita membuat elemen visual ilustrasi sebuah taman, nah otomatis pasti ketika ada gambar orang dan juga bunga, bunga itu pasti lebih kecil dibandingkan orangnya. Nggak mungkin orang itu lebih kecil dibandingkan bunganya, kayak gitu. Sehingga ukurannya itu seimbang atau proporsinya itu jelas antara satu elemen dengan elemen lainnya, kayak gitu. Contoh lainnya juga yaitu kesan visual. Proporsi yang baik itu membuat desain enak dilihat dan tidak ada bagian yang aneh atau kebesaran atau kekecilan. Kayak yang aku jelasin tadi, teman-teman. Ketika kita membuat visual suatu taman, ada bunga dan manusia. Ketika lebih besar bunganya itu kan kayak ngerasa aneh ya. Apakah ini adalah manusia kerdil atau seperti apa kayak gitu, sehingga proporsi ini memberikan kesan visual tersendiri, teman-teman. Seperti itu. Cara mudahnya sih, proporsi itu bagaimana kita menghubungkan ukuran elemen satu dengan elemen-elemen lainnya sehingga bisa tampak seimbang, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada emphasize, teman-teman. Emphasize itu bagian yang paling menonjol di desain kita. Jadi ketika kita membuat desain itu, pastinya akan ada satu bagian yang memang
paling menonjol atau yang menjadi highlight-nya seperti itu. Nah, disinilah peran emphasize itu ada, teman-teman. Jadi bagaimana kita menonjolkan hal terpentingnya. Biasanya kalau tren-tren sekarang itu ketika kita posternya adalah poster edukasi, pasti teman-teman itu makainya itu singkatan-singkatan tertentu. Contohnya nih, kita SDGs, di mana kita itu singkatan dari kreativitas, inklusi, teknologi, dan advokasi. Atau mungkin singkatan-singkatan lainnya kayak gitu. Jadi emphasize ini bisa menjadi pesan utama yang ingin disampaikan. Bisa juga berisi ajakan, atau jika itu poster niaga bisa berupa nama produk atau diskon, kayak gitu. Nah, selanjutnya, emphasize ini juga berkaitan dengan highlight. Jadi gunakan ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih kontras dibandingkan yang lainnya. Sehingga gimana caranya, emphasize ini memang menjadi pusat perhatian utama di poster yang akan kita tampilkan atau yang akan kita rancang. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya itu kesatuan, teman-teman. Jadi kesatuan itu lebih ke bagaimana, walaupun elemen di poster kita itu ada banyak, tapi mereka tuh tetap nyambung antara satu dengan yang lainnya. Walaupun warnanya bertolak belakang, gimana caranya supaya warna itu tergabung di satu kesatuan tertentu. Jadi kesatuan itu intinya adalah yang pertama, saling melengkapi. Seolah-olah mereka semua itu bertetangga dengan baik, tidak ada yang bertolak belakang jauh, baik dari warna maupun dari elemennya. Seperti itu. Lalu dan juga senada. Senada itu lebih ke warna. Gunakan warna yang senada, font yang konsisten, dan juga tema visual yang sama. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Giwar terkait jenis-jenis atau aliran-aliran desain. Ketika memang dia menggunakan aliran A, oh ya udah berarti elemennya menggunakan aliran A semua. Jangan sampai ketika aliran A itu udah aliran A semua nih, tiba-tiba ada ketempelan aliran B dan C, itu pasti kan bakal jadi sesuatu yang tabrakan ya teman-teman. Pasti kesan visualnya juga nggak enak, kita lihatnya juga aneh nih, sehingga ketika kita sudah menggunakan satu jenis aliran, usahakan semua elemen yang digunakan itu juga alirannya sama. Ketika dia visualnya adalah flat design, berarti dia flat design semua. Jangan sampai tiba-tiba flat design terus muncul nih 3D design, itu kan jadi aneh juga ya teman-teman, di kesan visualnya kayak ini apa nih kok tiba-tiba muncul 3D design di antara flat design yang sudah ada kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya teman-teman terkait alur baca dan juga tata letak. Nah, kadang itu teman-teman ketika merancang poster atau ngedesain poster itu pasti nggak memperhatikan alur baca dan juga tata letak. Padahal alur baca dan tata letak ini juga menjadi salah satu bagian penilaian teman-teman. Jadi harusnya tanpa kita sadari itu, kadang itu ketika mata kita melihat desain atau suatu poster, mata kita itu akan otomatis bergerak sendiri teman-teman. Nah, itu adalah bagaimana mata kita mendeteksi terkait alur baca maupun tata letak yang ada di desain kita. Sehingga alur baca dan tata letak ini menjadi salah satu elemen yang penting. Karena memudahkan kita, ataupun dalam konteksnya ini adalah lomba, memudahkan juri dalam memahami informasi apa yang akan teman-teman sampaikan melalui poster yang disubmit. Seperti itu. Nah, dalam membuat alur baca dan juga tata letak, itu teman-teman bisa menggunakan sistem grid. Contohnya seperti pada gambar di PPT ini. Itu ada gunakan grid system, lalu ada visual yang dominan, lalu ada ruang kosong, dan juga ada terkait tipografi. Seperti itu. Next. Nah, ini terkait contoh alur baca yang pertama, teman-teman. Jadi alur baca yang pertama itu dari atas ke bawah, atas bawah, atas bawah. Contohnya di poster PKMT ini. Dia juga ada nomornya nih, sehingga memudahkan kita untuk membaca. Oh, membacanya dari nomor 1, 2, 3, 4. Setelah itu naik lagi nih ke nomor 5, 6, 7, 8. Lalu yang selanjutnya ada alur baca kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Seperti di poster PKMKC ini. Sehingga dia secara otomatis ketika kita melihat, mata itu langsung tahu nih alur bacanya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kayak gitu teman-teman. Next. Nah, masih dengan poster yang sama, ini terkait tata letak. Tata letak yang pertama itu, dia meletakkan bagian emphasize-nya itu di bagian tengah. Dan juga ada bagian-bagian lain di kiri kanannya sebagai elemen desain pendukungnya. Seperti di poster yang PKMT ini. Lalu ada tata letak yang kedua itu di PKMKC ini, dia memberikan emphasize-nya di salah satu sisinya. Contohnya, dia memberikan emphasize-nya itu di gambar alat yang mereka rancang. Seperti itu. Seperti yang tertampil di poster. Next. Nah, ini tata letak yang kedua, di mana dia hampir mirip dengan tata letak yang pertama, tapi versi yang
horizontal seperti itu, sehingga emphasize-nya itu ada di bagian tengah, lalu ada elemen-elemen pendukungnya di sisi atas dan juga bawahnya. Lalu tata letak yang terakhir itu dia ke sentral di bagian tengah, teman-teman. Nah, ini kan ketika kita lihat poster PKMPE ini, otomatis mata kita meng-highlight di bagian hasil yang ada dua kotak ini nih. Sehingga di bagian senternya itu adalah emphasize-nya, lalu mencabang secara diagonal terkait informasi-informasi tambahan lainnya. Sehingga teman-teman dalam merancang poster nanti, untuk kompetisi ini bisa menggunakan beberapa prinsip tata letak dan juga alur baca yang sudah saya bagikan ini, teman-teman, supaya mempermudah teman-teman dalam merancang dan juga mempermudah dewan juri ketika membaca poster yang teman-teman submit. Seperti itu. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya terkait pola tipografi. Pola tipografi itu apa sih sebenarnya? Jadi, pola tipografi itu terkait pola bagaimana teman-teman itu dalam menuliskan kata-katanya atau dalam menuliskan mungkin judul atau tata letak tulisannya seperti itu. Jadi kalau secara umum dia memang ada 3 pola tipografi, teman-teman. Yang umum dipakai itu pola F, lalu yang kedua adalah pola Z dan juga ada pola zigzag. Nah, kalau pola Z dan juga pola zigzag ini biasanya dia dipakai di infografis seperti itu, sehingga polanya adalah zigzag seperti ini. Kalau pola F itu dia pola yang umum memang dipakai dan sering banget dipakai oleh orang-orang seperti itu. Next. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman, yang ekonomi Islam adalah opsi kewajiban, ini dia pola Z, lalu yang luhurnya sistem ekonomi Islam ini pola F, lalu ekonomi Islam aja yang ada nomor-nomornya ini dia pola zigzag, seperti itu. Next. Next. Nah, oke teman-teman, kita bakal belajar lebih dalam terkait beberapa prinsip desain. Yang pertama itu adalah warna, teman-teman. Warna itu cukup menjadi bagian yang penting dan krusial, karena itu ketika teman-teman salah milih warna, itu nanti pasti bakal mempengaruhi kesan visual yang orang terima. Apalagi kalau teman-teman tahu ya, ada istilah yang namanya poster Majapahit yang warnanya mencolok dan sangat kontras banget, itu kan bikin sakit mata ya, teman-teman. Sehingga warna itu menjadi elemen yang penting dalam sebuah desain. Di mana dalam warna itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan terkait kontras, lalu warna yang bertema. Warna yang bertema itu artinya warnanya itu walaupun beragam, tapi masih satu satu tone atau satu visual. Misalkan nih teman-teman lagi menggunakan warna warna cookies atau warna bumi, otomatis kan warnanya yang soft-soft gitu ya, teman-teman. Nggak mungkin di tengah-tengah warna soft ini tiba-tiba ada hijau metalik atau tiba-tiba ada hijau green screen, itu kan nggak mungkin ya kayak gitu. Sehingga warna itu harus bertema, sama jangan terlalu banyak warna. Kalau aku secara pribadi, teman-teman, aku biasanya itu menggunakan 4 warna, dan itu pun 4 warna itu menggunakan palet warna tertentu, sehingga ketika menggunakan palet warna itu warnanya pasti sudah bertema dan juga udah klop antara warna satu dengan warna-warna lainnya. Nanti pun juga akan aku berikan referensi terkait gimana sih cara mencari palet warna dan warnanya itu bertema. Nah, next itu ada harmoni warna. Harmoni warna itu juga berkaitan dengan warna yang bertema dan jangan terlalu banyak. Ketika warnanya terlalu banyak pun, pasti harmoni warnanya itu nggak akan nyambung atau akan nabrak. Lalu juga ada psikologi warna. Psikologi warna itu dia lebih ke kesan yang ditimbulkan dari warna yang kita pakai. Nah, jadi teman-teman, warna yang kita pakai itu dia memberikan kesan visual tersendiri atau memiliki makna tersendiri. Nanti akan aku jelaskan di next slide. Lalu ada gelap terang. Next. Nah, teman-teman, ini ada terkait CMYK dan juga RGB. Nah, CMYK dan RGB ini dia secara teknis itu merupakan jenis-jenis basis warna. Kalau CMYK itu dia cyan, magenta, yellow, dan juga black. Lalu kalau RGB itu red, green, dan blue. Nah, gimana kalau CMYK ini digunakan untuk desain cetak, lalu untuk RGB itu digunakan untuk desain digital. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman ini kan disubmitnya berupa e-poster ya, atau poster digital ya, sehingga pastikan warna yang digunakan itu adalah RGB, karena itu untuk desain digital, bukan untuk yang warna desain cetak. Kenapa kok kayak gitu? Karena ketika menggunakan CMYK, otomatis warnanya nggak akan bagus. Begitu pula ketika kita ingin mencetak suatu desain, tapi pakainya RGB, dia warnanya nanti akan kusem, kayak gitu. Oke, next.
Nah, teman-teman, ini terkait psikologi warna tadi yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa warna itu bisa memberikan kesan visual tersendiri. Contohnya, warna merah, dia memberikan kesan bersemangat, aktif, dan juga menggairahkan. Nah, contohnya lagi, kenapa kok warna merah itu bisa menggairahkan atau dipercaya itu bisa mengungkapkan hasrat lapar juga, teman-teman. Contohnya nih, ketika kita ambil aja studi kasus beberapa brand makanan, kayak KFC, McD, ataupun Coca-Cola. Kenapa kok brand makanan minuman ini menggunakan warna merah? Karena warna merah itu diyakini bisa mengundang rasa lapar, sehingga brand-brand makanan minuman itu menggunakan warna merah sebagai basis warna dasarnya. Lalu kalau pink itu tenang, hangat, dan juga feminim. Nah, lalu kalau ditanya, kenapa kok PPT ku dari tadi warnanya ungu? Karena ungu itu dia mencerminkan rasa kreatif dan juga penyayang. Karena kan desain maupun membuat poster itu kan berkaitan dengan kreativitas. Sehingga aku menggunakan basis warnanya adalah ungu. Kayak gitu. Dan ini ada beberapa psikologi warna lainnya yang bisa teman-teman pahami dan juga baca sendiri. Next. Nah, teman-teman, ini ada beberapa jenis warna dan juga palet warna. Jadi, warna itu dia ada warna komplementer, warna primer, sekunder, dan lain-lainnya. Nah, ini yang terkait palet warna tadi, aku biasanya cari di colorhunt.co. Itu teman-teman, basisnya web, teman-teman juga bisa cari langsung di website. Ketik aja colorhunt.co, nanti bakal muncul beberapa palet warna. Dan itu nanti teman-teman silahkan pakai warna yang ada di palet warna yang teman-teman pilih. Dan di Canva itu kan kita juga bisa mendeteksi warna ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja nanti palet warnanya, nanti warnanya bakal kedetek sendiri. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur detect warna itu ketika menggunakan palet warna dari Colorhand. Next. Nah, next kita akan bahas terkait jenis-jenis font, teman-teman. Jadi kalau secara umum, font itu dia dibagi jadi 3. Yaitu ada serif. Serif itu dia nanti fontnya yang ada kepalanya nih di ujung-ujungnya. Lalu ada sans. Kalau sans itu yang ujung-ujungnya itu melengkung atau lebih lembut, nggak ada kepalanya. Lalu ada cursive. Cursive itu dia gabungan dari serif dan juga sans. Sehingga ada beberapa font yang memang ada kepalanya. Ada beberapa font yang memang lebih natural atau nggak ada kepalanya atau lebih ke lengkung seperti itu. Nah, dan di Canva itu teman-teman bisa input font manual. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa di Canva kok kayak fontnya kurang ya, itu teman-teman bisa cari nih atau cari font yang free, di download di browser teman-teman, lalu bisa diinput manual ke halaman Canva-nya teman-teman kayak gitu. Tapi itu syaratnya adalah akun Canva-nya harus pro seperti itu. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya gimana sih caranya kita mencari pasangan font? Jadi nggak cuma teman-teman aja nih yang butuh pasangan, font pun juga butuh pasangan. Dan font itu kalau pasangannya salah, dia tuh nggak bakal cocok secara visual. Dilihat itu juga nggak enak. Jadi nggak cuma teman-teman doang, kalau pasangannya nggak cocok bakal putus. Tapi font juga kayak gitu. Kalau pasangannya nggak cocok, dia nggak bakal enak untuk dilihat. Kayak gitu. Lalu gimana cara mencari pasangan font? Nah, itu aku biasanya pakai website mixfont.com atau type.io ataupun Fontpire kayak gitu. Nanti kita tinggal ketik aja nih font utamanya kita apa. Nah, nanti mereka akan mencarikan pasangannya yang cocok. Dan di sana pun juga sudah ada template pasangan-pasangan font yang memang cocok untuk digunakan kayak gitu. Next. Nah, ini selanjutnya adalah terkait ukuran font, teman-teman. Jadi yang ukuran font itu dia secara umum ada 3, yaitu headline, subheadline, dan juga body text, di mana dalam formasinya itu biasanya digunakan formasi 3, 2, 1 untuk ukuran font. Dan lebih mudahnya di Canva itu dia sudah ada template-nya, teman-teman. Ada template terkait untuk judul, subjudul, maupun isi, di mana itu juga otomatis formasinya adalah sudah 3, 2, 1 kalau secara teori. Seperti itu. 3, 2, 1 itu maksudnya gimana sih? Berarti ketika body text-nya adalah ukurannya 12, otomatis subheadline-nya 24. Otomatis headline-nya adalah 36. Sehingga dia kelipatan 3, 2, 1 seperti itu, teman-teman. Next. Nah, selanjutnya terkait tebal tipis dan juga beda warna, teman-teman. Jadi tebal tipis dan juga beda warna itu dia memberikan kesan penekanan tersendiri atau memberikan kesan highlight tertentu. Sehingga ketika memang di narasi teman-teman itu dia ada yang lebih penting, itu bisa di-highlight dengan tebal ataupun bisa di-highlight juga dengan memberikan beda warna. Sehingga contohnya pada tulisan di bawah ini,
Penggunaan tebal tipis itu penting karena akan membuat pembaca paham dengan inti yang akan disampaikan, sehingga keywordnya atau kata kuncinya itu bisa dibedakan terkait tebalnya maupun warnanya, seperti itu. Next. Nah, teman-teman, terkait font itu silahkan maksimal menggunakan 3 jenis font. Kenapa sih harus 3 jenis font? Karena memakai terlalu banyak typeface itu membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Seperti itu. Apalagi nih, teman-teman yang suka pakai font yang memang bersulur-sulur atau tulisan Latin. Mungkin secara visual dia estetik, tapi keterbacaannya atau apa ya istilahnya? Readability-nya itu rendah atau keterbacaannya itu rendah. Mungkin secara estetiknya mungkin estetik, ada sulur-sulurnya lah bagus, cuman readability-nya atau keterbacaannya itu dia rendah sekali. Seperti itu. Dan kalau bisa tetap maksimal menggunakan 3 jenis font biar nggak terlalu ramai, dan pastikan pasangan fontnya itu sesuai dan bisa menggunakan website yang sudah aku berikan tadi. Next. Dan teman-teman, ini ada beberapa rekomendasi font yang mungkin bisa teman-teman gunakan di desain teman-teman. Mungkin bisa di screenshot atau mungkin bisa langsung dicari. Kalau dari aku pribadi, aku biasanya memakai font Montserrat dan juga Poppins. Di mana Montserrat dan juga Poppins ini kalau dibilang itu fontnya 1001 designer kayak gitu. Mereka sering banget menggunakan font Montserrat atau enggak Poppins kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam membuat poster itu pastinya kita juga butuh copywriting. Nah, copywriting itu apa sih? Copywriting itu gimana caranya teman-teman itu menulis. Dan jangan, karena ini kan kita konsepnya adalah poster ya teman-teman, jangan sampai nanti jadinya adalah infografis yang banyak banget tulisannya. Karena poster itu kan dia lebih dominan visualnya dibandingkan tulisannya. Jadi, copy yang baik atau tulisan yang baik itu seperti apa sih? Yang ringkas, bagus, dan mudah dipahami. Kalau membuat headline atau judul, harus menjelaskan produk, manfaat, atau dia memainkan emosi. Dalam artian singkat tapi mudah dipahami. Dalam sekali baca, orang tuh bisa tahu nih judul posternya apa, maksudnya apa. Jadi gimana caranya ketika orang sekali baca atau baca judul aja, mereka udah tahu arah poster teman-teman itu kemana. Lalu kalau sub headline itu nanti bisa diberi tambahan value atau ajakan terkait poster teman-teman. Ke slide sebelumnya, Kak. Lalu ada body copy singkat atau isi utamanya itu menjelaskan value atau informasi utamanya. Nah, dia jangan terlalu panjang juga teman-teman, tapi bisa disingkat juga. Nah, karena sekarang juga sudah zamannya AI, mungkin untuk copywriting itu teman-teman bisa dibantu dengan ChatGPT kayak DeepSeek kayak atau AI lainnya seperti itu, sehingga lebih enak dan juga nggak boros kata atau kalimat kayak gitu. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya ada size dan juga margin. Jadi terkait ukuran itu, dia ada size dan juga margin, teman-teman. Kalau di Canva sendiri, dia ukurannya bisa dalam sentimeter, inci, pixel, maupun milimeter, kayak gitu. Dan ini ada beberapa ukuran kertas. Kalau nggak salah itu teman-teman nanti ukurannya itu A4, jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau di sampingnya ini, dia lebih ke ukuran pixel untuk sosial media, kayak gitu. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya dia ada terkait area aman. Jadi, area aman itu apa sih? Area aman itu area yang memang teman-teman bisa membuat desain dalam artian nih, supaya desainnya nggak terlalu rame, desainnya nggak terlalu penuh, itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan prinsip area aman atau margin, kayak gitu. Oke, aman-aman. Nah, selanjutnya margin ini nanti teman-teman bisa mengaktifkannya di tampilan Canva dengan klik tampilkan margin. Next. Nah, kalau mencari inspirasi desain itu di mana sih? Di YouTube bisa, Pinterest bisa, TikTok bisa, Instagram bisa, kayak gitu. Next. Dan teman-teman, ini terkait tampilan di Canva. Mungkin teman-teman juga udah familiar terkait tampilan yang ada di Canva. Mungkin teman-teman juga udah sering banget nih pakai untuk Canva. Next. Nah, ini Canva terintegrasi, di mana Canva itu ternyata udah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain, teman-teman. Sehingga lebih mempermudah teman-teman dalam memakainya, kayak gitu. Next. Oke, mungkin itu sekian dari aku, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau suaranya kurang optimal. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kalau ada yang memang mau ditanyakan,
dipersilahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Mas Dita atas ilmu mengenai tips dan trik desain yang sangat bermanfaat, di mana Mas Dita tadi telah memaparkan mengenai definisi poster, jenis-jenis poster, bagian-bagian dari konten, kemudian alur baca dan tata letak, serta pola tipografi dan warna yang mungkin sering kita abaikan, padahal itu sangat-sangat penting dalam sangat-sangat penting dalam mendesain. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand dan kami membuka dua pertanyaan, penanya pertama terlebih dahulu. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Mas. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara membuat font dengan gaya yang bisa meliuk-liuk seperti itu, Mas? Membuat font ya, aduh kalau membuat font nih belum pernah ya, kebetulan aku belum pernah membuat font, aku lebih ke pengguna, karena untuk membuat font secara manual sendiri itu dia memang butuh tahap yang ribet ya teman-teman. Sejauh aku tahu dia harus memang riset dulu fontnya mau seperti apa, maksudnya karena kita ini kan hanya lomba dalam sekali lomba aja ya, bukan lomba font ya teman-teman. Mungkin bisa memanfaatkan font yang memang sudah free dan juga bisa di-download dengan bebas yang ada di internet seperti itu kan lebih mudah juga kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih, Mas Dita. Mungkin sudah menjawab ya, Mas Rinaldi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Mas. Permisi Kak untuk bahasanya or the content of the poster, bolehkah menggunakan bahasa Inggris? Sebenarnya bebas ya, karena nggak ada ketentuan, kalau nggak salah di juknisnya nggak ada ketentuan bahasanya ya Kak ya. Iya, Mas. Dan mungkin Nah, untuk lebih lengkapnya lewat TM nanti. iya nanti akan ada TM ya. Kalau sejauh saya baca juknisnya kemarin itu nggak ada ketentuan bahasanya, mungkin bisa disesuaikan aja, atau mungkin ketika memang di juknis harus berbahasa Indonesia, dan ini bisa disesuaikan ya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika pun di juknis nggak ada ketentuan bahasanya, atau dalam artian teman-teman dibebaskan, itu menurut aku pribadi bisa di-mix tuh antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena terkadang itu kan beberapa istilah di Indonesia itu, beberapa istilah asing itu kalau di Indonesia kan itu aneh didengarnya, sehingga dia lebih oke ketika dia menggunakan istilah asing itu. Paham ya teman-teman maksudnya? Karena beberapa istilah atau diksi itu ketika di Indonesia kan itu nggak cocok. Dia cocoknya pakai diksi aslinya sana yang bahasa asing itu, sehingga nanti bisa di-mix dan disesuaikan saja kayak gitu. Oke, Mas Dita, terima kasih. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi, Mas, dari Hilmi Nurul. Dalam poster itu kan tidak banyak kata-katanya. Izin bertanya kalau untuk dalam poster itu minimal berapa sub tema yang digunakan, ya, Mas? Berapa subtema maksudnya Kak? Ya, mungkin kata-katanya gitu ya, Mas. Oh, Atau kalau dari aku pribadi ya teman-teman, kalau memang dia fokusnya dia adalah, kita konteksnya dulu ya, kalau memang poster yang full poster poster visual, dia biasanya memang di satu poster itu nggak sampai, ya di sekitar 50 sampai 80 kata. Dia kalau konsepnya adalah poster yang mementingkan segi visual. Nanti kalau dia poster edukatif, yang dalam artian nih, kalau poster edukatif kan dia tujuannya mengedukasi, sehingga perlu berapa sedikit banyak kata-kata. Asalkan dia nggak terlalu wordy aja sih, wordy itu apa ya? Terlalu berlebihan kata-katanya. Jangan sampai si kata-kata itu lebih mendominasi daripada segi visualnya. Karena kembali lagi teman-teman ke konsep poster. Konsep poster itu dia menonjolkan segi visual dibandingkan segi verbal tulisannya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, baik Mas Sita. Ada lagi pertanyaan Mas Sita. Untuk kesatuan setiap elemen itu, ada tools atau referensi untuk panduan pada beberapa gaya posternya nggak, Kak? Oke teman-teman, jadi ini tips dan hackku ya aslinya. Tahu kan memang juga masih belajar juga ya Kak teman-teman. Jadi ketika memang aku membuat poster, itu kan sekarang ada chat GPT ya teman-teman gampangnya. Nah, itu poster teman-teman itu, teman-teman save dulu. Setelah itu manfaatkan chat GPT, pakailah prompt ini. Aku deskripsiin ya promptnya. Eh, Kamu adalah seorang visual designer profesional. Tolong nilai kesatuan atau elemen X di posterku
beri rate 1 sampai 10 dan saran perbaikannya. Nah, aku biasanya pakai prompt itu untuk menilai posterku karena kan dalam artian nih kita sama-sama masih belajar. Kita kan nggak mungkin minta review ke orang bakal lama banget ya. Sehingga aku biasanya minta review dari ChatGPT. Dan dari ChatGPT itu dia pasti bakal ngasih rate nilai nih dari 1 sampai 10. Nanti juga bakal ada beberapa elemen-elemen lainnya. Terus nanti ada saran perbaikan. Ketika memang dia terlalu penuh, biasanya ChatGPT bakal bilang, oh ternyata poster ini terlalu penuh. Elemen A bisa dihilangkan, elemen B bisa sedikit diinggirkan kayak gitu. Aku biasanya kayak gitu sih kalau sepengalaman aku. Karena memang Oke, nggak ada tools khusus ya Boleh untuk diulang kita lagi belajar nggak, Kak? terkait kesatuan. Promnya gitu. Oh, oke, promnya aku ulangin sekali ya. Sekali lagi pelan-pelan. Kamu adalah profesional visual designer yang sudah berpengalaman. Dalam rate 1 sampai dengan 10, nilailah seluruh elemen visual yang ada di poster ini. Lalu, sajikan penilaian dalam bentuk tabel dan berikan review dan juga masukan saran. Udah? oke, baik Mas Dita. Terima kasih ya Mas Dita atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan tips dan triknya yang kadang kita sendiri itu tidak mengetahui. Seperti itu, Mas. Baik, selesai Profesional. sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Sorry, aku disampaikan double banget. Soalnya telepon sama aku lagi Google oleh Meet sama pemateri aku dari dapat jalan. menjadi manfaat bagi Kayak, kita semua sehingga kita mampu meningkatkan ya kemampuan ya dalam terus desain Kak. visual yang kreatif, inovatif, dan berdampak. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sucineng Tias yang telah memandu sesi pemaparan materi pada kali ini. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah selesai kita lewati. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri kegiatan pelatihan poster ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, Intan Awalia Putri, selaku pembawa acara pada kegiatan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman dihimbau untuk bisa segera mengisi link presensi ya, yang ada di chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya TM-nya kapan ya? TM-nya besok.